بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini, kajian kali ini, kita akan membahas salah satu hadis yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita ambilkan dari Kitabul Jami'. Jadi di Bulughul Maram niki, di terakhir niki ada namanya Kitabul Jami'. Kalau di pertama Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, maka di akhir kitab Bulughul Maram niki ada namanya Kitabul Jami'. Nah niki ada sekitaran 100 hadis, kemudian yang disarah sama Syekh Shalih Fauzan. Insyaallah kita akan sebutkan salah satunya. Semoga dengan ini kita mendapatkan manfaat. Yang dimana hadis niki berkaitan tentang 6 sifat atau 6 kelakuan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullah taala wa anil Mughirah. Hadis niki diriwayatkan dari sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, uquqal ummahat, durhaka terhadap para ibu, wa wa'dal banat, dan mengharamkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mungkin kita jelaskan setelah kita sebutkan hadisnya secara seluruhnya. Nabi maksudnya mengubur anak hidup-hidup niki. Kemudian wa mana'a wahat, dia mencegah dirinya untuk berbagi, untuk memberikan hartanya kepada orang. Wahat, akan tetapi di samping itu dia meminta. Wa karihalakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian, bahasa Nabi, qila wa qal, sa penuh rawasna tanpa ada faidah. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya, banyak meminta. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Nah, niki ada 6 khisal, ya, ada 6 sifat yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana tujuan kita mempelajarinya biar agar menjauh. Kita mengetahui hal ini bukan berarti kita akan melakukannya, tetapi untuk menjauhinya. Salah satu syair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fi. Saya mengetahui keburukan bukan berarti untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi, karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan daripada kebaikan, dia khawatirkan dia terjatuh kepada keburukan tersebut. Jadi kita mengetahui keburukan-keburukan iki, ada yang tendek gawe, bukan berarti kita mengetahui ada yang gawe. Yang pertama adalah uququl ummahat, berdurhaka terhadap ibu. Nah, niki kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan ibu dan berbahasa kedua orang tua? Sebelum niki Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kalian Allah Subhanahu Wa Taala wa la tusyriku bihi, dan dendek menyekutukannya dengan apapun, syai'ah. Kemudian Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah
baik. Maka di ayat niki Allah Subhanahu wa taala meletakkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi. Langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak dengan toa setelah menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi maksudnya berihsan, berbuat baik kepada orang tua, yaitu berinfak kepada keduanya. Terutama saat lingsir, sudah tidak bisa bekerja, maka kita yang menggantikan untuk berinfak pada keduanya. Kemudian ar-rahmah bihima, kita berkasih sayang dengan menggunakan bahasa yang halus, bermuamalah dengan keduanya dengan muamalah yang baik. Mohon maaf, biasa mulai toko niki deh, namun pelinggi sami waktu pesawat berembe lumen berembe baiknya pramugari, berembe lumen karyawan-karyawan jo kita. Lagu mungkin karyawan-karyawan niki atau pramugari atau napi juga lamun jo keluarga aikan suara, lamun nyemprak-nyemprak. Lagu kenapa le dengan lain karena pekerjaan perkataannya halus, terus baik. Lamun lagu awal le balik kerja keluarga nyemprak-nyemprak. Kenapa kita tidak melakukan seperti itu kepada orang tua kita? Yeah. Jadi lamun le dengan ia tak terbaik, ia tak tersolah tentang ngerawas bahasa halus dan lain-lain. Lagu lamun le dengan toa le keluarga naikkan suara, kemudian kita kebalik nggih. Ia tak terasa maksimal untuk berbakti kepada orang tua baik dengan cara ucapan, memberikan harta nih. Wal kalamut thayyib, dan dengan kita berkata dengan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uff. Nggih. Uffin wala tanharhuma. Dalam surah Al-Isra niki. Dendek dekat uff doang. Nah niki jadi santri-santri, belian tersebia dulu belian ya bahasa. Sekedar tuh doang terlarang si Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih mencela, mencaci, sumpah dengan toa. Niki lebih-lebih. Kemarin yang viral niki sepotong atau lembar sedut nih ibu nih. Nah, niki balasan seperti apa yang dia terima ibunya setelah ibunya mengandung dia, setelah ibunya melahirkan dia, menyusui. Apakah dengan ini balasan yang dia dapatkan ibunya? Niki nggih. Jadi hendaklah kita berbuat baik sebaik-baiknya. Ketika salah seorang sahabat yang datang pada Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, datang rajulun kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa saya paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Nabi kata Rasulullah, qala ummuk, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala ummuk, ibumu. Dua kali. Qala thumma man, Malik bertanya kepada siapa lagi Nabi? Qala ummuk, Malik ibumu. Qala thumma man, qala thumma abu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah berjawab, kemudian kepada bapakmu. Jadi ibu 3 kali tersebut Nabi SAW baru bapak. Walaupun kedua-duanya mempunyai hak yang tinggi, tetapi ibu berlipat-lipat susahnya untuk mengurus kita. Belum mengandung 9 bulan 10 hari, tinduk dan mai, ngelor dan mai, selapuk dan mai, jalan dan mai. Apakah setelah dia mengandung selesai, nanti ada proses melahirkan, persalinan yang niki mempertaruhkan hidup dan mati. Dekman terobek, dekman terjahit dan lain-lain. Ngumbi sakitnya. Kemudian apakah sudah selesai ujian, kesakitan kita? Tidak. Harus menyusui selama 2 tahun. Wa fisaluhu amain. Dan menyusukan ada ini selama 2 tahun. Apakah sudah selesai? Tidak juga. Dek ngenu selesai, marak-marak sayang anak selesai. Harus dia urus lagi, harus dia tumbuhkan, harus dia. Walaupun bapak memang bekerja, mencari nafkah untuk kecukupan anaknya, istrinya dan lain-lain, tapi ujian ibu, kelelahan seorang ibu itu jauh berlipat-lipat terhadap kelelahan seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atas kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu.
ibunya telah mengandungnya di atas kelelahan yang begitu lelah. Ya, hamatu ummuhu wahnan ala wahni. Maka seorang ibu begitu lelahnya dalam mengurus anak. Makanya di sini Nabi SAW mengkhususkan penyebutan seorang ibu. Walaupun tentu kita harus berbaik kepada kedua orang tua. Nah, ini kalau sudah meninggal bagaimana tetap kita bisa berbuat baik walaupun sudah meninggal. Berempintana kita menyambung silaturahmi kepada kerabat, teman, orang tua. Bersedekah atas namanya. Kemudian bisa kita berdoakannya, memintakan istighfar kepadanya. Dekman haji lah menara rezeki baun. Kehajian, kebadalan bahasa. Dan berbagai bentuk kebaikan-kebaikan baik ketika masih hidup maupun telah meninggal. Kemudian bahasa Nabi SAW yang kedua, sifat yang kedua yang harus kita jauhkan, wawadul banat. Nabi maksudnya wawadul banat niki mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi dahulu ketika di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah niki sangat demen isi anak sak nina. Nggih. Lain kan lain. Nah, anak nina niki sangat-sangat demen. Ya jari Nabi aran penyusah doang. Dinarak guna ya bahasan. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qazim." Apabila salah seorang di antara mereka orang-orang jahiliyah niki dikabarkan terhadap dilahirkannya anaknya tapi perempuan, maka seketika mukanya berubah menjadi merah, wa huwa qazim, dan dia sangat marah. Dia tawara minal qaum, dia bersembunyi dari kaum. Dia nesemel min su'i ma busyira bih, terhadap kabar buruk yang dia terima, ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab. Nah, sekarang ada dua opsi, ada dua pilihan yang kerjakan si bapak saat dikabarkan anaknya lahir perempuan ini. Apakah dia mau membesarkannya di atas kehinaan menurut dia, atau dia yadussuhu fit turab, dia masukkan ke bawah tanah, artinya dia menguburnya. Dia narak pilihan, jangan besarkan di atas kehinaan, karena sudah ma'ruf ini di kalangan kaum jahiliyah waktu itu, pokoknya saknina anaknya jadi hina karena perempuan dinarak guna nilai. Akan tetapi Islam ketika datang begitu dimuliakannya perempuan. Perempuan dijaga hak-haknya. Dia nekanggo terlalu sering subul. Kalaupun subul harus menjaga diri, tidak boleh tabarruj, tidak boleh berhias dan lain-lain. Dijaga hak perempuan. Ketika jadi istri begini, ketika jadi anak perempuan begini dan lain-lain. Akan tetapi dahulu tidak ada harganya perempuan. Bahkan mohon maaf, kadang barter istri dan lain-lain. Perempuan di nara ajin di zaman jahiliyah. Dan di dalam surah yang lain Allah SWT berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika orang-orang atau anak-anak perempuan yang dikuburin ditanya kelak di hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh? Beruk layar masih bebeak, hidup-hidup si netalet. Si negalia mesana pun masih ea-ea, masih hidup, dia negorok atau dia mati dulu, dia kuburkan secara hidup-hidup. Itu salah satu sifat buruknya zaman jahiliyah lain. Nggih. Nah niki. Kemudian alhamdulillah mungkin jadi narak sa. Narak ngene nggih. Kemudian salah satu sifat orang jahiliyah dahulu adalah dia takut atau dia membunuh anak perempuan plus anak laki-lakinya. Kenapa? Karena takut akan kemiskinan. Nggih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan mereka rezeki dan kalian. Jadi dulu orang-orang jahiliyah salah satu sifat mereka membunuh anak-anak laki-laki maupun perempuan karena takut dinarak si nafkahi. Atau anak ini dapat mengurangi hartanya, menjadikan dia miskin. Nggih, napi jak nekakan, napi jak nanu. Nah, ini padahal Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah apa yang melata di atas bumi ini. Dene mara ren itu sabudi akal, tangan dua, kaki dua, hati, punya tenaga dan lain. Ulet yang hanya melata niki Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Mau apalagi kita bisa bekerja, bisa ngeramper, bisa macam. Ya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rezeki? Orang kafir sak durhaka tipe Allah Subhanahu wa taala saja Allah berikan kekayaan, mau apalagi kita yang sholat, yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ira pun anak Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, okay? Yang menjamin hartanya, yang menjamin rezekinya, ya. Jadi ini dulu salah satu akhlak, salah satu sifat orang-orang jahiliyah. Nah, ini kita belajar deh sampai kita berkeyakinan seperti ini. Anak hamil malik senina, oh susah. Beto anak rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Lain karena padahal pekerjaan ya itu saja. Tapi ada saja Allah Subhanahu wa taala titipkan dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Allah yang menjamin rezekinya. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hadis ini adalah wa man'an wahad. Nabi maksudnya man'an wahad, lamun bede harta cegahna dirinya. Dia tapong hartanya. Dia hitung-hitung, dia taruh di laci, di berkas. Tidak mau berbagi, tidak mau berinfak. Tidak mau berzakat, menunaikan zakatnya. Padahal sudah sampai nisabnya, sudah sampai kadarnya. Yang panen di sawah, tahu dia nih, sudah berilmu, sudah tahu. Lalu dia milih infakkan, dia milih keluarkan zakatnya. Yang wajib saja dia tidak keluarkan, apalagi yang sunnah, yang anjuran. Jadi ketika dia mempunyai uang, mana'ah. Dia cegah uangnya untuk keluar. Padahal para malaikat berkata atau berdoa setiap hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa a'ti, dan malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Ketika orang berinfak 100.000, para malaikat mendoakan. Ini malaikat yang mendoakan, bukan orang biasa. Ini malaikat yang begitu mulianya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah. Artinya Nabi doanya sangat-sangat dikabulkan. Allahumma a'ti munfiqan salafa. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Ya, dari apa yang dia infakkan. Dan malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang mencegah hartanya untuk diinfakkan kerusakan. Jadi tidak jarang kita lihat orang sak pelit, sak bakhil. Allah Subhanahu wa taala musnahkan hartanya. Dibakar sawahnya, dibakar hutannya, dibakar rumahnya. Ambil sisa uangnya itu hanya penyesalan karena dia keberkahan kehidupan, keberkahan harta tidak ada di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala uji dia, ya. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar semata-mata menguji, lalu ading kembali. Ternyata perbuatan yang dia mencegah hartanya daripada berinfak itu adalah kesalahan. Wahad. Ya, tapi di samping dia hanya mengumpulkan harta dan mencegah dirinya untuk berinfak, dia selalu meminta. Minta dengan ngemis, ngenden. Mohon maaf, kalau di zaman dulu kita berbagai macam bentuk dengan ngendeng, dek narak ngendeng lek mall, napi lek langan dek. Kamu dengan itu ngendeng di masjid atau di musola, ngeno tengah sembahyang langsung berdiri. Ana jae, bahasa. Saya lapar, saya tidak pada uang, speser pun ini ada 1.000 dan lain. Ya bahasa. Dan itu setiap habis sholat pasti kita dapatkan. Di Yaman karena dia negara miskin memang. Kadang di perempuan di pintu masjid, tiba-tiba setelah kita sholat nangis histeris. Nah begitu dia. Nah sekarang bagaimana sikap kita yang melihat seperti itu? Ada 3 opsi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, lamun tahu dengan memang berada, maksudnya dia minta-minta, tapi dia sebenarnya sugih. Kan penuh ke Jakarta, engkah nengendeng tak ne mobil. Ternyata dia punya mobil. Tapi memang dia jadikan mengemis ini sebagai pekerjaan, bukan karena kebutuhan. Ya. Nah, kalau kita bahasa Syekh Saimin ada 3 hal. Yang pertama, lamun kita tahu yakin orang ini dia berada
haram bagi kita untuk berikan dia infak atau kasih dia, nggak boleh, ya. Karena bahasa Nabi SAW, orang yang seperti ini kelak di hari kiamat akan dibangkitkan tanpa daging di mukanya. Ya, tengkorak doang, dia narak kulitnya, dia narak daging, narak isi. Orang yang seperti ini. Padahal dia punya tapi meminta. Yang kedua, kalau kita memang tahu dia ini benar-benar butuh, maka di situ kita berikan. Ya, karena orang memang sekedar butuh. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantulah dalam pada kebaikan. Ini saudara kita sangat butuh, ini saudara kita sama muslim. Maka silakan kita infakkan. Nah, kalau kita tidak tahu apakah dia benar-benar sugih atau benar-benar miskin, enggak tahu kita keadaannya, maka ya sudah, silakan dikasih. Adapun kalau dia lekak misalnya, kalau dia kaya, itu urusannya dia dengan Allah. Hanya kita hanya memberikan. Nah, niki. Dan memberikan silakan, ya. Akan disampaikan sekarang di depan ini hal-hal juga yang mengenai bagaimana cara kita menginfakkan harta kita. Intinya, lamun tebeduwe harta, silakan diinfakkan, ya. Silakan diinfakkan dan jangan terlalu sering meminta. Ini meminta di harta. Kedua, meminta maksudnya ke hat ini atau meminta ini kadang dia meminta harta. Nah, di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Nabi maksudnya halu'a ditafsirkan di ayat berikutnya, "Idza massahu syarru jazua." Apabila dia ditimpa oleh keburukan, baik itu musibah, sakit dan api, jazua, mereka tidak mau bersabar. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia ditimpa dengan kebaikan, harta, manu'a, maka dia mencegah dirinya untuk berinfak. Niki sifat yang ketiga. Yang sifat yang keempat, wa karihalakum qila wa qal. Dan dibenci kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala qila wa qal. Nabi maksudnya qila wa qal, jamak-jamak niki sak panok raos. Dia banyak omong tanpa faidah. Namun bahasa kerennya niki tong kosong di raos dong tanpa nak andak lisan. Amun dek begosip, amun dek ada kurang afdol hari ini. Harus ada kencen begosip. Harus ada kencen. Nah, niki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal tersebut karena dia menyia-nyiakan umurnya. Dia tidak menggunakan umurnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Oh, maaf kalau arak kurangan, misalnya arak girang-girang nongkrong di pinggir jalan, pinggir sekepat apa, sak kurang berfaedah, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik arahkan waktunya ke lebih bermanfaat. Caraan begawean daripada hanya sekedar ngupi-ngupi, ngobrol sampai begadang, tidak tahu arah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukup seseorang niki berdosa dia menceritakan atau membicarakan semua yang dia dengar. Mungkin niki terutama di zaman digital, sosmed niki nih, banyak sekali di tengah-tengah kita berita berbagai macam. Sehari niki berbagai macam berita yang kita lihat, yang kita dengar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua berita niki betul, fakta atau tidak? Ternyata tidak semua fakta. Terlebih ke arah mungkin arah AI niki nggih. AI niki misal wajah tiang-tiang tinduk-tinduk le balik daun tedit jeung pergi jeung napi jua. Bahkan muan tiang daun te edit ketika tiang mencuri apa. Ya. Jadi karena kecanggihan teknologi mungkin niki banyak sekali kabar-kabar yang tidak benar. Ada salah satu ustadz di Jakarta pernah diundang di salah satu stasiun TV atau stasiun berita gitu. Kemudian setelah beliau mengisi di tempat tersebut, ditanyakan, karyawannya yang bertanya, "Ustadz, kita itu di pihak media sering memberikan kabar di media itu, dia media digital niki, sering anukan berita dan lain-lain, sebarkan berita. Kami membuat kabar atau berita itu terkadang bohong, Ustaz." Bahasan karyawan. Kadang kita bohong.
Kadang faktanya itu kita pelintir. Ini bahasanya asli lagu macam linjau. Apa hukumnya? Karena ini perintah dari atasan. Apakah siapa yang berdosa? Apakah kami atau atasan kami yang membuat berita bohong? Nabi bahasa Ustaz niki semuanya. Atasan ya, dia semua berdosa. Karena apa? Dia menyebarkan berita yang bohong. Nah niki betapa banyak di zaman kita niki. Dia buka Facebook, buka Napi juga berita-berita koran-koran online. Begitu banyak berita-berita yang bohong bertebaran. Nah niki, jangan mudah kita menukilkan atau mengabarkan orang terhadap berita-berita yang terjadi. Oh ya, artis fulan misalnya yang ngeni-ngeni, ini yang ngeni-ngeni, tanpa kita tafabbut, istilahnya tinggi, tanpa kita mencari kebenaran dulu. Ngenu terdengar dengan, ngenu sampaikan dengan, ngenu dengar, ngenu sampai ngenu doang. Ini berdosa kata Nabi SAW. Dia memberitakan ke orang apa yang dia dengar. Dan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, daripada kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Udah. Ya. Daripada kita menukilkan berita-berita lekat, bohong, udah kita manfaatkan lebih baik kebegawaian, sibuk dari perkara dunia, perkara akhirat, daripada hanya sekedar qila wa qal, ini penuh kaos, penuh berita, ya, menukil ke sana dan ke sini dan lain-lain. Kemudian yang kelima, niki yang diwasiatkan kepada kita oleh Nabi SAW, kathratus su'al. Sering atau banyak meminta. Soal niki ditafsirkan dengan dua makna. Soal yaitu meminta atau bertanya. Karena sa'ala niki dengan fi'il madinya sa'ala bisa bermakna meminta atau bertanya. Nah niki ada dua-duanya kita akan sebutkan. Kathratus su'al, banyak meminta harta. Seperti yang dijelaskan tadi, berbagai macam sigoh caranya meminta. Mohon maaf, kadang orang yang sudah disebut ustadz saja sudah berbagai macam caranya mengkode, dia langsung menyampaikan lagu kode-kodean dan dengar. Niki juga tidak layak, tidak etis. Jadi kita mencukupkan diri dengan apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita terima. Kemudian yang kedua ini yang meminta harta. Yang kedua adalah meminta atau bertanya tentang persoalan agama. Jadi dengan hadis ini kita juga dilarang untuk terlalu bertanya sesuatu yang kadang ditanyaan dekman terjadi. Seperti yang dulu di zaman Andalus dulu di sana, saking berkembangnya ilmu, udah tidak ada yang ditanyakan, sampai-sampai ada yang orang bertanya, bagaimana hukum orang menikah dengan kambing? Apakah jadi kambing atau jadi manusia? Seperti pertanyaan seperti ini yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya tentang sesuatu yang dekman terjadi dan kadang mustahil terjadi juga. Maka para ulama itu yang pernah ditanya dengan soal-soal seperti ini, Nabi bahasanya anteh terjadi loh ketuaan. Kadang mari bertanya sesuatu yang di luar nalar nih. Dia bahasan para ulama lah bertanya soal-soal barang ini, tanyakan kalau sudah terjadi permasalahan ini. Ya, tanyakan. Nah, tapi terkadang dulu ketika membahas hadis ini, Syekh kami mengatakan tidak mengapa bagi penuntut ilmu, terutama kita yang di Indonesia ini dengan berbagai macam permasalahan, itu dia bertanya. Walaupun belum terjadi pada dirinya, tetapi mungkin akan dipertanyakan di masyarakatnya kelak. Maka boleh dia bertanya ke sebanyak-banyaknya. Untuk persiapan dia nanti menjawab ke tengah-tengah masyarakat. Nah ini kalau menuntut ilmu, tapi dengan syarat bukan kita bertanya kepada guru kita atau seorang alim itu ta'annutan ya. Sebagai bentuk kita jangan ngetes bahasa ini, jangan ngetes tuan guru nih itu berilmu apa. Nah ini ya terlarang tinggi, terlarang saat marah ini. Atau dia bertanya, tuan guru niki sing ketuan dan tuan guru fulan ada yang berselisih. Lagu berkata tuan guru fulan ini bahasan, ini fatwa. Nah niki juga tidak boleh untuk kita mengadu domba antara alim ulama. Ya. Bertanya tentang ini satu masalah yang sama, kemudian dia nukilkan, ternyata berbeda pendapatnya. Kemudian nanti saling tahdzir, saling celah. Nah, ini yang tidak diinginkan. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti, jangan sampai kita terlalu banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang terakhir,
adalah wa idha'atal mal. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan adalah menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Nabi SAW bersabda, "Kul washrab wa tasaddaq." Atau kama qala Nabi SAW, makanlah, minumlah, walbas, ya, dan gunakanlah pakaian. Tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan, dan tanpa rasa sombong. Jadi kita dianjurkan untuk makan, minum, napi juga sambil tentunya dalam koridor yang halal. Tapi jangan sampai kita berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Sampai kita menghambur-hamburkan harta. Allah SWT berfirman, "Wala tubadzir tabdzira." Ya, jangan sampai kalian menghambur-hamburkan harta kalian. Jangan sampai menghambur-hamburkan harta. Wala tusrifu, di dalam ayat yang lain, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Para ulama membahas napi beda musrif dan mubadzir. Apa beda orang yang kata musrif dan tabdzir niki? Kalau musrif, dia berlebih-lebihan dalam menggunakan harta dalam perkara yang halal. Ya israf niki nggih. Misalnya beli bakso untuk dirinya sendiri 4 bungkus. Halal atau tidak niki? Halal, tapi dia berlebih-lebihan. Paling 2 bungkus saja lamun nebuwe. Nah, niki beli 4, ambisinya si makanan. Nah, ini dilarang juga. Adapun yang barang yang haram, beli minuman, tuak atau napi niki 4 botol. Nah, niki. Ini yang tabdzir. Israf yang di dalam perkara yang halal tidak boleh, perkara haram juga tidak boleh. Maka harus kita menggunakan amanah nikmat dari Allah niki, harta niki dengan sebaik-baiknya. Silakan, tadi sudah kita sampaikan, jangan sampai kita mencegah, jangan juga terlalu kita memberikan orang. Apa bahasa Allah Subhanahu wa taala, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang ibadur rahman itu kalau dia berinfak, dia tidak yusrif, dia tidak berinfak lalu sampai terlalu berlebihan, terlalu banyak dia berinfak, dia tidak juga terlalu sedikit dalam berinfak, dan di antara keduanya dia berinfak. Maksudnya apa? Antara banyak dan sedikit. Jangan terlalu banyak, kemudian kita berinfak, kemudian marah Abu Bakar, saya infakkan semua harta saya, bahasa Abu Bakar. Kita menginfakkan harta kita, terus besok makan apa? Ini juga dilarang. Saya beriman pada Allah, nanti Allah yang ganti. Tidak juga seperti itu. Bangkat semua saya sedekahkan. Bukan seperti itu juga. Ya. Tidak juga kita punya kekayaan yang begitu banyak, lalu infak 2.000, 3.000. Nah, ini juga kesalahan. Ini juga kesalahan. Maka kita dilarang untuk menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta kita. Silahkan kita menggunakan harta kita dengan bijak. Tidak juga terlalu pelit, tidak juga terlalu boros. Nah, ini ada beberapa atau 6 sifat yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Tujuannya Nabi untuk kita jauhi. Kita mengetahui 6 hal ini untuk kita jauhi. Bisa kita sebutkan sebelum kita tutup nih. Yang pertama, Nabi durhaka kepada ibu secara khusus, kepada kedua orang tua secara umum. Yang kedua, Nabi niki mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Alhamdulillah makin ya jarang kita dengarkan niki. Bahkan di Arab pun mungkin tidak ada sudah. Yang ketiga adalah mana'a wahab. Dia mencegah hartanya untuk diinfakkan dan bahkan malah meminta. Yang keempat adalah qila wa qal. Ya, banyak bicara tanpa ada faidah tentunya. Kalau ada berfaidah aja. Para ulama dulu kalau sudah muzakarah dari habis isya jenazah wah ngebang subuh. Nah, niki sangat-sangat bermanfaat, bukan kita bilang qila wa qal. Ini para ulama ini tidak seperti itu. Kemudian yang kelima, kathratus su'al, banyak meminta harta plus banyak bertanya sesuatu yang tidak berfaedah. Yang keenam adalah menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta, atau bahasa lainnya adalah boros. Niki ada 6 hal yang semoga kita bisa jauhkan. Sebelum kami tutup jamaah yang senamian, karena kita berada di 10 hari pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang dikatakan oleh para ulama 10 hari pertama Zulhijjah niki afdalul ayyam alal itlaq.
sebaik-baik hari di dalam 1 tahun itu secara mutlak. Denara sak lebih bagus daripada hari niki kecuali 10 hari pertama niki. 10 Zulhijjah niki. Bahkan Allah SWT bersumpah dengan 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan Zulhijjah niki. Nabi bahasa Allah SWT wal fajri walayalin asyar. Demi fajar dan demi 10 malam. Nabi sebagian ulama menafsirkan 10 malam niki adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidaklah ada amal saleh yang dikerjakan di hari-hari yang lain lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah niki. Para sahabat berkata, "Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Tidak juga yang bisa menandinginya orang berjihad di jalan Allah, tidak juga. Ya, saking mulianya amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah niki. Kecuali kata Nabi SAW, orang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu ataupun apapun. Artinya Nabi meninggal ketika berperang. Nah, ada beberapa amal yang bisa kita lakukan pada 10 hari niki. Yang pertama tentunya haji dan umrah nggih. Karena niki yang paling mulia. Nabi SAW bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah ke umrah yang satunya adalah sebagai penghapus dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran, balasan kecuali surga. Kemudian yang lebih utama juga, yang utama kita lakukan adalah berkorban. Nah niki nggih, silakan yang punya keluasan rezeki. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang arana berkorban niki. Bahkan sebagian ulama wajibkan bagi yang punya harta. Saking Nabi SAW tidak pernah meninggalkan saknarana berkorban niki, baik dalam keadaan safar maupun ketika mukim. Beliau tidak pernah meninggalkan berkorban. Niki arak kambing aja 700 lamun denara sila. Nggih. Beli walaupun ia sak mampu tuh beli. Aji 700 sejuta mau insyaallah lagu walaupun ukurannya lebih kecil tapi insyaallah cukup memenuhi syarat. Nah niki. Dan penyembelihan tentunya dibolehkan di hari Nahar tanggal 10 niki sampai ayam tasyrik 11, 12, 13. Masih bisa denara apa rana harta uang untuk membeli pada hari Idul Adha niki ternyata besoknya ada, bisa langsung beli di waktu itu. Nggih, bisa. Nggih. Kemudian tidak kalah afdalnya yang amalan yang bisa kita lakukan tentunya pada hari 10 ini adalah berpuasa. Terutama besok puasa Arafah. Kata para ulama, kenapa 10 hari pertama Zulhijjah niki dikatakan afdalul ayyam? Kenapa lebih afdal dia daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan? Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Nabi namanya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau di 10 hari bulan Zulhijjah niki ada salah satu hari yang tidak ada yang bisa menandingi selama 1 tahun, yaitu hari Arafah. Ketika para hujjat jamaah haji di sana sedang bermunajat di Arafah pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita di sini punya amalan yang juga tidak kalah besar pahalanya, yaitu berpuasa hari Arafah. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha." Berpuasa pada hari Arafah, Nabi ganjarannya, aku berharap pada Allah, kata Nabi SAW, agar mengampuni 1 tahun dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadinya berapa tahun? 2 tahun. Rugi nih, berpuasa cuma sehari, tapi fadilahnya, keutamaannya bisa mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Maka, dan kapan terjadi niki Arafah? Besok hari, besok niki. Besok pagi. Kalau mungkin hari Nabi aran tarwiyah. Nggih, puasa tarwiyah. Yang mau berpuasa juga hari niki sangat-sangat luar biasa. Pokoknya dari hari pertama niki silakan berpuasa. Nah, yang paling utama besok. Maka untuk santri juga walaupun besok pulang
kami harap semua berpuasa. Ya. Walaupun Nabi bahasa penampahan gitu. Nah, niki penampahan niki ujian, coba gitu. Nah, ibu-ibu terutama yang masak coba ya. Tapi kalau mencicipi makanan boleh kan gitu. Walaupun berpuasa boleh hanya sekedar mencicipi, tapi tentunya nanti dilepeh lagi dibuang. Nah, untuk kita bapak-bapak niki sila gitu yang ajak semua jamaah untuk kita sama-sama menghidupkan sunnah niki yang dimana keutamaannya sudah kita dengarkan barusan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Kita sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.